Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Memanasnya hawa permusuhan Joko Tingkir dengan Aryo Penangsang. Dikutip dari tabir.com, Minggu 24 April 2016. Untuk membalas budi atas jasa-jasa para gurunya, Joko Tingkir mengangkat anak turun gurunya menjadi bagian dari Istana Pajang. 3 murid Ki Ageng Banyubiru, Mas Manca diangkat sebagai patih dengan gelar Tumenggung Mancanegara. Ki Wila dan Ki Wuragil dijadikan sebagai bupati. Ki Ageng Ngenas, anak bungsu Ki Ageng Selo, diangkat sebagai priyayi di Lawiyan. Anak dan keponakan Ki Ageng Ngenis, Ki Pamanahan dan Ki Penjawi diangkat sebagai lurah Tamtama. Ipar Ki Pemanahan, Ki Jurumertani, diangkat sebagai priyayi. Sedangkan anak Pemanahan, Raden Bagus atau Sutawijaya, dijadikan sebagai anak angkat Adipati Pajang dengan gelar Raden Ngabehi Loring Pasar. Anak Ki Ageng Putuh diberi gelar Pangeran Wenang Wulan. Sedangkan Ki Ageng Banyubiru dan Ki Ageng Majasta dijadikan sebagai pepunden atau junjungan Pajang. Dalam era ini, Sultan Trenggono memimpin ekspansi untuk menaklukkan Pasuruan, Singosari, dan Blambangan yang masih belum mau tunduk pada Kesultanan Demak. Namun sayang, di tengah perang sebelum negeri-negeri di Jawa Timur tersebut ditaklukkan, Sultan wafat. Sengketa tahta mulai terkuak, apalagi anggota Wali Songo juga terbelah dalam posisi dukung-mendukung terhadap kandidatnya masing-masing. Sunan Kudus mendukung Aryo Penangsang, Adipati Jipang Panolan, Sunan Kalijogo mendukung Joko Tingkir Adipati Pajang, sedangkan Sunan Giri merestui Sunan Prawoto atau Pangeran Suroyoto. Intrik-intrik dalam istana mulai terjadi. Aryo Penangsang melakukan balas dendam. Sunan Kudus yang membeberkan cerita bahwa sesungguhnya pembunuh ayahnya Pangeran Sekar Kedaton ing Lepen adalah Pangeran Prawoto, putra Sultan Trenggono, membuatnya menuntut balas. Ia merasa haknya sebagai pewaris sah tahta Kesultanan Demak pasca Pati Unus wafat, dirampas. Dibunuhlah Prawoto melalui tangan Rangkut, putusannya. Demak kembali vacuum of power. Anak Prawoto, Ratu Kalinyamat yang menikah dengan Pangeran Hadiri dari Jepara pergi ke Kudus mencoba untuk meminta keadilan dari Sunan Kudus, tapi mereka kecewa karena Sunan Kudus membela Aryo Penangsang. Sepulang dari Kudus, mereka dicegat pasukan Aryo Penangsang. Semua dibunuh kecuali Ratu Kalinyamat. Melihat kenyataan pahit tersebut, Ratu Kalinyamat melakukan topo telanjang di Bukit Danaraja dan mengucapkan sumpah, "Aku tidak akan mengenakan pakaian kembali seumur hidupku hingga Aryo Penangsang mati. Siapapun juga yang mampu menewaskan Aryo Penangsang, ia akan menerima pengabdianku dan seluruh harta kekayaanku." Agar keinginan menjadi Sultan Demak terlaksana, Sunan Kudus selaku penasihat politik Aryo Penangsang menyarankan untuk melenyapkan Joko Tingkir sebagai satu-satunya penghalang. Mengingat kesaktian Joko Tingkir, maka Aryo Penangsang mengirim 4 pembunuh bayaran, Singaprana, Wanengpati, Jagasatru, dan Kartijaya. Untuk memuluskan rencana, mereka dibekali oleh pusaka Aryo Penangsang, keris Kiai Setan Kober. Para pembunuh bayaran itu dengan mudahnya masuk Istana Pajang dengan ajian sirep. Namun sayang, tubuh Joko Tingkir yang sedang tidur tidak mempan dengan hujaman keris Aryo Penangsang. Karena gaduh, Joko Tingkir terbangun. Kipasan selimutnya merobohkan 3 pembunuh hingga pingsan. Sedangkan Wanengpati yang masih selamat berhasil dilumpuhkan oleh Ki Pemanahan. Dengan kebijaksanaannya, keempat pembunuh bayaran tersebut diampuni dan diberi hadiah oleh Joko Tingkir.
disuruh kembali untuk melapor ke Aryo Penangsang. Aryo Penangsang merasa terhina dengan perbuatan Joko Tingkir tersebut, maka dibuatlah siasat berikutnya untuk menjebak Joko Tingkir. Kali ini dengan mengatasnamakan Sunan Kudus. Aryo Penangsang mengundang Joko Tingkir ke Kudus untuk musyawarah ilmu. Ki Pemanahan yang ahli strategi curiga atas undangan tersebut. Biasanya undangan musyawarah ilmu itu otoritasnya Sunan Giri, sedangkan Sunan Kudus biasanya mengundang soal pembahasan strategi perang. Atas kejanggalan ini, maka atas saran Pamanahan, Joko Tingkir tetap ke Kudus tapi dengan membawa pasukan terbaik. Sesampai di pendopo Kudus, Joko Tingkir dan Aryo Penangsang duduk berhadapan. Dengan tipu muslihat, Aryo Penangsang meminjam keris pusaka Joko Tingkir dengan segala pujian. Keris itu dikeluarkan dari warangkanya. Melihat gelagat kurang baik, Ki Pemanahan menepuk bahu Joko Tingkir yang menjadikannya tersadar, lalu sesegera mungkin mengeluarkan keris pusakanya yang lain, Kiai Cerebuk. Kedua pangeran dengan keris terhunus saling pamer kekuatan. Sunan Kudus yang melihat ketegangan tersebut mencoba untuk melerai. Keduanya diminta untuk menyarungkan kembali kerisnya. Joko Tingkir memasukkan keris Kiai Cerebuk ke warangkanya, diikuti Aryo Penangsang. Joko Tingkir mengundurkan diri. Sunan Kudus menyalahkan Aryo Penangsang yang tidak menghujamkan keris Joko Tingkir yang dipinjamnya tatkala Joko Tingkir sudah menyarungkan Kiai Cerebuk terlebih dahulu. Kata-kata Sunan Kudus, "Sarungkan kerismu," yang sebenarnya dimaksudkan untuk membunuh Joko Tingkir, dipahami Aryo Penangsang dengan menyarungkan keris Joko Tingkir itu ke warangkanya. Aryo Penangsang menyadari ketidakcerdasannya. Hilang lagi kesempatannya untuk melenyapkan Joko Tingkir. Hawa permusuhan semakin panas. Jipang Panolan yang berada di sebelah timur Bengawan Solo versus pasukan Pajang di sebelah barat. Dalam kondisi ini, perang Ki Pemanahan yang ahli strategi sangat dominan. Walaupun hanya sebatas lurah tamtama Pajang, saran dan nasihatnya sangat didengar oleh Joko Tingkir. Ingat akan sumpah Ratu Kalinyamat, Pamanahan pergi ke Bukit Danareja. Ia melobi Kalinyamat agar Joko Tingkir diberi kesempatan mengambil sayembara itu. Agar Joko Tingkir teguh semangatnya, Pamanahan menyarankan agar Kalinyamat menawarkan dua dayang cantik yang menjaganya. Setelah sepakat, Pamanahan kembali ke Bengawan Sore, tempat markas pasukan Pajang, untuk melaporkan hasil pertemuannya dengan Kalinyamat. Joko Tingkir setuju atas laporan Pamanahan, maka berangkatlah ia menuju Danaraja. Sesuai dengan sumpahnya, Kalinyamat akan menyerahkan harta dan kekayaannya jika Joko Tingkir sanggup membunuh Aryo Penangsang. Dua dayang cantik dimunculkan, maka terpesonalah Joko Tingkir. Akhirnya dia menyanggupi menjawab sumpah Ratu Kalinyamat. Agar tidak terjadi masalah di kemudian hari, maka Raden Pangiri, putra Pangeran Prawoto yang masih bocah, dijodohkan dengan putri sulung Joko Tingkir. Hal ini dilakukan untuk mengatasi problem kekosongan kekuasaan Demak. Menjadi aneh ketika para keturunan Ki Ageng Selo, Ki Ageng Pemanahan, Ki Panjawi, dan Ki Jurumartani justru menyarankan agar yang melenyapkan Aryo Penangsang bukan Joko Tingkir langsung, tapi disayembarakan saja dengan hadiah tanah Pati dan hutan Mataram. Endingnya mereka juga yang mengambil sayembara tersebut. Secara ini perlu ditelaah kembali bagaimana Pemanahan CS memberi ide sekaligus mengambil ide tersebut. Joko Tingkir bangga karena Pemanahan CS menunjukkan keberaniannya. Sutawijaya, anak Pamanahan, juga ikut dalam rencana itu. Karenanya Joko Tingkir memberinya tombak Kiai Pleret kepadanya untuk menghadapi Aryo Penangsang. Tombak pusaka tersebut merupakan pemberian Ki Ageng Selo yang tak lain buyut dari Sutawijaya sendiri. Ki Jurumartani mulai mengatur siasat. Bersama 200 orang Selo, mereka menuju ke sebelah barat Bengawan Sore. Di sana mereka memotong telinga kiri seorang pekatik.
pencari rumput kudanya Aryo Penangsang yang sengaja menjadi telik sandi untuk memata-matai gerakan pasukan Selo. Disuruhlah si pematik itu pulang ke Jipang dengan sepucuk surat tantangan atas nama Hadiwijaya, diikatkan di telinga kanan dan diberinya uang secukupnya untuk pengobatan. Dengan penuh darah yang berceceran, si Pekatik menghadap Aryo Penangsang. Murkalah cucu Raden Pata itu. Nasihat Patih Mentaun dan Aryo Mataram adiknya tidak digubrisnya. Dipacunya Gagak Rimang menuju Bengawan Sore. Juru Mertani memancing emosi agar Aryo Penangsang mau nyebrang Bengawan. Konon menurut riwayat, barang siapa pada saat berperang yang melewati Bengawan itu akan mengalami kekalahan. Dengan tombaknya dadung mungsuh, Aryo Penangsang menyeberang dengan amarahnya. Sesampai di tepi barat Bengawan, dia dikeroyok ratusan warga Selo. Tapi tidak mempan, orang Selo dibuatnya kocar-kacir. Melihat gelagat demikian, Juru Martani kembali mengatur strategi. Dilepaskanlah seekor kuda betina untuk mengalihkan konsentrasi Gagak Rimang. Ia terpancing. Kuda itu meronta-ronta tidak bisa dikendalikan tuannya. Pada saat Aryo Penangsang lengah, tombak Ki Pleret menghujam dada Aryo Penangsang dari tangan Sutawijaya. Usus Aryo Penangsang terburai. Meskipun demikian, Adipati Jipang itu masih perkasa melakukan perlawanan. Disampirkanlah ususnya ke Gagang Kris. Sutawijaya kembali menyerang. Tombak Ki Pleret kembali mementalkan tombak Kyai Dadang Mungsuh hingga terjatuh. Aryo Penangsang mencabut kerisnya, tapi dia lupa. Ususnya pun putus oleh pusakanya sendiri. Tewaslah Aryo Penangsang. Juru Mertani kembali melakukan siasat. Laporan yang masuk ke Joko Tingkir menyebutkan yang membunuh Aryo Penangsang adalah Ki Pemanahan dan Ki Penjawi, bukan Sutawijaya. Ini sebagai strategi agar hadiah sayembara dari Joko Tingkir tetap bisa didapatkan. Karena kalau Joko Tingkir tahu yang membunuh Aryo Penangsang adalah Sutawijaya yang notabene anak angkatnya, tentu dia tidak akan memberikan hadiah tanah Pati dan hutan Mataram, tapi hanya hadiah biasa saja. Joko Tingkir bangga akan keberhasilan keturunan Ki Ageng Selo. Ki Panjawi diberinya tanah Pati, sedangkan hutan Mataram akan diserahkan ke Pemanahan sehabis dia diutus melapor ke Ratu Kalinyamat di Bukit Danaraja. Lagi-lagi Pamanahan berbohong tentang siapa pembunuh Aryo Penangsang, sesuai yang dilaporkannya juga ke Joko Tingkir. Karena jasanya, Ratu Kalinyamat menyerahkan wilayah Kalinyamat dan Prawata kepada Pemanahan, tapi dia menolak hadiah sayembara tersebut. Ratu Kalinyamat merestui gelar Sultan untuk Hadiwijaya, Sultan Hadiwijaya Kerajaan Pajang. Ratu juga memberi hadiah harta kekayaan untuk Pemanahan, tapi sekali lagi ditolak. Pemanahan hanya minta pusaka saja. Ratu Kalinyamat akhirnya memberinya 2 cincin pusaka, cincin Mirah Delima, Menjangan Bang, dan cincin pusaka Intan Si Celuk, dengan perjanjian tanpa sepengetahuan Joko Tingkir. Sepulang dari Danaraja, Pemanahan bukannya ke Pajang, tapi mampir ke kampungnya dulu di Selo. Dia mengajak kerabatnya untuk pindah dan membabat hutan Mataram sebagai sebuah daerah pertikan Pajang. Sehabis dari hutan Mataram, barulah ia ke Pajang. Lagi-lagi Joko Tingkir menunda hadiah sayembara hutan Mataram. Janjinya hadiah itu akan diberikan kepada Pamanahan saat penghadapan agung di Giri Gresik, di acara pengukuhan Joko Tingkir sebagai Sultan Tanah Jawa oleh Sunan Giri. Itulah hadiah akan diberikannya. Pamanahan mulai memendam kekecewaan. Joko Tingkir sepertinya takut akan ramalan guru sekaligus kakek menantunya, Sunan Kalijaga, yang telah meramalkan akan muncul kerajaan besar dari hutan Mataram. Karenanya hadiah tersebut dia pending. Hanya atas bantuan Sunan Kalijogo pula akhirnya Joko Tingkir mau menyerahkan hutan Mataram kepada Ki Pemanahan. Syaratnya Pamanahan harus mengikat tunduk setia pada Pajang. Pamanahan berikrar setia tapi hanya untuk dirinya sendiri.
dia tidak mengikrarkan setia untuk anak turunannya. Dan kelak memang benar muncullah Sutawijaya yang tak lain adalah anak angkat Joko Tingkir dengan gelar Panembahan Senopati sebagai raja pertama kerajaan Mataram. Dia memerintah hingga 32 tahun lamanya. Dengan munculnya Mataram baru, maka berakhirlah riwayat kerajaan Pajang yang hanya mampu berumur satu raja saja, yakni Joko Tingkir itu sendiri. Akhirnya tercapailah harapan Ki Ageng Selo bahwa anak turunannya akhirnya bisa menjadi Raja Jawa. Demikian sekilas kisah memanasnya hawa permusuhan Joko Tingkir dengan Aryo Penangsang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Saku Dumadi.